Semangat membara, tak kenal menyerah, Tridharma selalu siap sedia. Di mana kami berada, merah putih selalu di dada. Yang saya hormati Pak Kapolres Metro Jakarta Pusat, Pak Kapen Kostrat dari pakar komunikasi, teman-teman media semuanya. Siang ini saya akan menyampaikan merilis adanya pengungkapan sindikat yang memproduksi berita-berita hoax atau berita-berita bohong, ya, yang tersebar di media sosial, di mana kita ketahui bahwa bijak kita bermedia di masa pandemi COVID-19 ini banyak hal-hal yang memang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan mengambil keuntungan, ya, mencari keuntungan, kemudian menyebarkan berita-berita, termasuk yang diungkap oleh teman-teman Polres Metro Jakarta Pusat, ya. Bagaimana 3 orang tersangka yang sudah kita proses sekarang, kita amankan ini, menyebarkan berita-berita bohong kepada masyarakat dengan ada tujuannya, salah satunya adalah mencari keuntungan di sini. Kemudian yang kedua juga membuat keruh suasana, baik itu membuat keruh suasana sinergitas TNI Polri di sini, kemudian juga dia membuat kegaduhan untuk keonaran yang dia lakukan dari hasil konten-konten pemberitahuan berita-berita tersebut, sehingga bisa memperkeruh persatuan bangsa dan negara. Ini 3 orang tersangka dengan perannya masing-masing. Kemarin teman-teman menanyakan ke saya, ada pekerjaan daripada salah satu tersangka yang berhasil diamankan. Yang pertama memang betul ada inisialnya adalah AZ. Ini adalah direktur salah satu PT di Jawa Timur, ya, salah satu PT media televisi di Jawa Timur. Dia adalah direktur, tetapi nanti dibedakan konteks yang dia lakukan pidana di sini beda dengan konteks pekerjaannya dia, karena yang dia sampaikan berita bohong ini bukan melalui PT perusahaan televisinya, tetapi ada konten yang dia buat sendiri dalam satu YouTube, ya. Konten tersebut platformnya itu yang memang ini melalui media kanal YouTube yang dia jadikan. Namanya kanal YouTube-nya adalah Aktual TV. Aktual TV ini tidak terdaftar di Dewan Pers. Nanti akan dijelaskan oleh pakar komunikasi, kami juga bawa ke sini apa itu Aktual. Tapi memang pekerjaannya dia adalah salah satu direktur di PT televisi lokal yang ada di Jawa Timur, ya. Yang kedua adalah tersangka adalah M. Ini adalah sebagai pengelola daripada channel yang melakukan editing, mengupload, dan konten kreator daripada Aktual TV ini, ya. Dia inisialnya M. Kalau saudara AZ sendiri ini, dia adalah pemilik dari channel Aktual TV ini. Dia yang membuat ide untuk membuat konten, juga yang mengarahkan dan menyortir hasil editing konten yang akan diupload di akun YouTube Aktual TV. Nah, apa nanti yang di konten-kontennya nanti akan kita jelaskan semuanya. Kemudian yang ketiga adalah saudara AF. Ini AF ini tersangka 3, dia sebagai pengisi suara atau naratornya di konten yang ada di akun YouTube Aktual TV. Nanti silakan teman-teman buka sana, ya. Jadi 3 tersangka yang kita amankan ini. Modusnya apa? Ya,
modus operandi yang dilakukan adalah dia memproduksi berita-berita bohong atau kita kenal dengan berita hoax ini melalui media elektronik dengan cara memposting, menyebarkan melalui sosial media, kanal YouTube, yang menyebabkan tersebarnya konten-konten ke semua platform seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari konten hoax ini yang diproduksi dan diambil dan disebarkan atau disebarluaskan oleh akun-akun lainnya, sehingga menyebabkan kegaduhan yang dapat memecah belah persatuan bangsa, juga bernuansa sara, kemudian menggunakan atribut-atribut agama di sini yang dapat mengganggu juga sinergitas dari polisi. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya, ini pelaku yang dia lakukan. Seperti apa konten-kontennya nanti akan kita sampaikan, ya. Tetapi yang bersangkutan ini sudah kita lakukan proses. Memang kejadiannya ini sudah kurang lebih dari bulan Agustus yang lalu, ya. Jadi kejadian sekitar bulan Agustus yang lalu, tempatnya yang kita ambil di daerah Sawaraya atau Jakarta Pusat. Sampai dengan sekarang sudah terproses, bahkan kasus tersebut sudah P21 di Kejaksaan Negeri, ya, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sudah P21. Nanti sedang kita siapkan untuk tahap kedua, penyerahan tersangka dan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum, ya. Jadi sekali lagi, 3 orang tersangka sudah kita lakukan pemrosesan. Saya sudah sampaikan tadi perannya seperti apa. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Kapolres konten-konten seperti apa yang mereka membuat gaduh masyarakat, membuat sinergitas, bisa membuat sinergitas antar TNI Polri ini bisa terganggu, menyampaikan berita-berita bohong kepada masyarakat. Nah, ini nanti akan dijelaskan. Tetapi yang bersangkutan ini kita jerat, kita persangkakan di Undang-Undang ITE, ya, Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2006 tentang ITE. Ini di pasal 14 ayat 1, kemudian ayat 2, juga Undang-Undang tentang hukum pidana di pasal 28, ya, dengan ancamannya adalah 10 tahun penjara. Barang bukti yang sudah kita amankan cukup banyak, termasuk ada handphone, kemudian juga ada beberapa kartu-kartu ATM, ada akun-akun YouTube dari kanal TV ini atau TV ini, juga ada beberapa barang-barang bukti lain termasuk CPU yang ada. Ini mungkin pembuka dari saya, teman-teman semuanya. Nanti akan dijelaskan seperti apa konten-kontennya, dan juga nanti dari pihak ada pakar komunikasi juga akan menjelaskan, karena banyak simpang siur dari teman-teman bahwa ini adalah pimpinan TV nasional. Nanti akan dijelaskan apa itu aktual TV oleh dari pakar komunikasi. Ini mungkin dari saya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penjelasan mungkin kami perlu sampaikan pada rekan-rekan media sekalian bahwa terkait rilis pada hari ini, bahwa dimulai dari patroli cyber kami dan juga intelijen media Mabes Polri, Humas Polri, bahwa ada konten-konten yang ini sangat berpotensi menimbulkan perpecahan, gangguan keamanan dan lain sebagainya. Kemudian kami adakan penyelidikan. Ternyata ini rekan-rekan yang harus menjadi catatan, ini merupakan modus operandi baru dan fenomena baru. Yang bersangkutan ini membuat akun yang diperoleh dari jual beli akun. Silakan ditampilkan slide-nya ya. Jual beli akun dari berbagai pihak. Kemudian yang terakhir
dibentuk akun baru atas nama Aktual TV. Ini tujuannya agar tidak mudah terdeteksi oleh pihak kepolisian. Kemudian dari akun ini dengan teknik-teknik tertentu kami berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya dan juga Barreskrim Polri di cyber, kita akhirnya bisa mendeteksi siapa pelaku-pelakunya. Kemudian kami adakan penangkapan saat itu mulai dari pemeriksaan dan penangkapan mulai dari Jawa Tengah dan terakhir di Jawa Timur. Kami dapatkan 3 orang tersangka dengan peranan masing-masing. Ada yang sebagai pembuat konten, mengarahkan dan menyortir hasil editing konten yang akan diupload di dalam akun YouTube Aktual TV. Kemudian ada yang bertugas sebagai pengelola channel, meliputi editing, uploader, dan konten kreator. Dan yang terakhir ada sebagai pengisi suara. Rekan-rekan sekalian, hasil pemeriksaan kami dengan saksi ahli dan lain sebagainya bahwa konten-konten ini dari Aktual TV ini terdiri dari 765 konten. Dan sebagian besar ini berisikan tentang konten-konten provokatif yang bisa memecah belah persatuan bangsa, menimbulkan keonaran, sehingga konstruksi utama pasal yang kami terapkan dalam kasus ini adalah pasal 14 ayat 1 dan 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946, di mana berita bohong tersebut bisa menimbulkan keonaran. Yang cukup memprihatinkan rekan-rekan sekalian, dari hasil pemeriksaan kami, mereka ternyata mengupload konten-konten provokatif ini dengan tujuan materi. Dalam kurun waktu 8 bulan mereka mendapatkan AdSense YouTube itu kurang lebih 1,8 sampai 2 miliar. Artinya kalau dulu kita kenal ada namanya politik divide et impera, adu domba. Ini adalah adu domba di era digital. Mengadu domba, menimbulkan kegaduhan, keonaran, mengganggu keamanan, tapi dalam rangka keuntungan pribadi. Ini yang menjadi catatan keprihatinan kita bersama. Kita bisa melihat bahwa di sini dari 725 konten ini, nanti rekan-rekan bisa melihat Aktual TV itu sudah kita set akunnya, namun bisa tetap kita lihat. Dan ternyata dari Aktual TV ini kemudian disebarkan lagi ke akun-akun lain. Bahkan tersebar di platform media sosial yang lain, di-download, disebar ke WhatsApp, WA, sehingga Twitter dan lain sebagainya, sehingga semakin viral, sehingga ini sangat berbahaya apabila ini diterima oleh masyarakat dengan tingkat literasi digital yang rendah. Maksud kami begini, kalau rekan-rekan nanti melihat konten YouTube Aktual TV, kalau kita paham tidak akan percaya. Tapi tidak bagi masyarakat yang tingkat literasi digitalnya rendah, yang tidak mensortir, menganggap ini merupakan suatu kebenaran. Dan implikasinya apa rekan-rekan? Ini berpotensi menimbulkan kegaduhan, atau yang sekarang dikenal dengan istilah kejahatan berimplikasi kontingensi. Tanpa bisa perkirakan, diprediksi, tiba-tiba terjadi konflik. Sebagai contoh, dulu terjadi di Malang, Jawa Timur terkait dengan isu SARA, ternyata terjadi keributan di Papua yang sedemikian luar biasa ya, sehingga harus di-ban internet saat itu. Nah, ini berpotensi seperti itu. Kemudian rekan-rekan sekalian, yang perlu kami sampaikan juga, ternyata ini bukan akun satu-satunya, masih ada akun-akun yang lain yang masih dalam proses penyelidikan. Kami berkoordinasi juga, ada tim juga dari Polda Metro Jaya dan Barreskrim Polri. Ada akun-akun lain yang juga hampir sama seperti ini. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, pada saat rilis ini sebenarnya merupakan suatu edukasi dan pemahaman buat kita semua bahwa ternyata ada fenomena seperti ini. Ada adu domba melalui akun YouTube dan lain sebagainya, tapi dengan tujuan materi. Kemudian rekan-rekan sekalian,
Dengan pengungkapan ini tentunya kita ingin menciptakan yang dikenal dengan istilah deterrent effect. Efek jerah baik dari pelaku maupun masyarakat secara luas agar tidak melakukan modus seperti ini. Dari pihak kepolisian, dari Polres, Polda maupun Baris Krim Polri ini bersinergis untuk mencari akun-akun seperti ini yang bisa memecah belah bangsa. Kemudian bisa kita lihat juga apa konten-kontennya di sini, itu terdiri dari fitnah, kemudian adu domba antara TNI dan Polri. Apa bisa ditampilkan ya? Kemudian memprovokasi, misalnya gabungan POM TNI dan Propam segel rumah Jenderal Dudung Abdurrahman. Kemudian Purnawaran TNI turun gunung kerahkan prajurit kepung Mabes Polri. Kemudian geram Pangkostrat pasukan Cakra tidak terima, intinya ingin mengadu domba TNI Polri. Ya. Kemudian ada juga di sini biadab. Ternyata si kembar ini, dalam hal ini gambarnya ini ada bisa dilihat Legend Dudung dan Irjen Fadil Imran sebagai otak daripada kilometer 50. Ini banyak nih akunnya provokatif semua. Dan masih banyak hal-hal yang lain. Yang ini adalah bernuansa sara, menggunakan atribusi agama, provokatif, fitnah, mengganggu sinergitas TNI Polri, menyerang pribadi. Ini yang memprihatinkan buat kita semua, dan semua ini dibuat adalah dalam rangka memperoleh keuntungan pribadi. Jadi fenomena baru divide et impera di era digital demi keuntungan pribadi. Ini yang sangat memprihatinkan buat kita semua. Dan nanti bisa dilihat di Aktual TV, dan ternyata ini tersebar yang lain. Dan saat ini masih ada akun-akun yang lain yang tetap menyebarkan ini. Jadi sebagai alat buat kita semua, kewaspadaan buat kita semua, dan keprihatinan buat kita semua. Saya kira ini yang perlu kami sampaikan. Saat ini proses sudah G21, kami yakin maka kami expose, dan selanjutnya dalam kita menunggu proses persidangan selanjutnya. Selanjutnya kami persilakan Profesor Bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kapolres Jakarta Pusat, yang terhormat Pak Direktur Humas Polda Metro, dan juga yang terhormat Bapak yang mewakili Angkatan Darat Kostrat ya, dan juga teman-teman wartawan semua. Memang kalau kita lihat tulisannya itu Aktual TV, sehingga lalu kesan orang adalah ini polisi ngurusi konten-konten TV. Padahal konten TV itu urusannya, kalau konten secara umum KPI, kalau berita Dewan Pers, begitu. Tapi sebenarnya ini hanya nama saja. Aktual TV, setelah saya juga mencoba untuk melihat tadi, ini ternyata memang sebuah konten yang ada di YouTube. Dan kebetulan saya orang Surabaya, orang Jawa Timur, juga pernah lihat TV yang teman-teman lihat, yaitu yang ada dari tersangka itu, dia ada di TV Bondowoso TV, nggak salah namanya. Bondowoso TV dengan Aktual TV kontennya sangat berbeda. Bukan konten seperti katakanlah konten TV di Jakarta kemudian di-upload di YouTube, bukan begitu, tetapi memang suatu konten yang berbeda. Sehingga kalau kita bicara mengenai Bondowoso TV itu termasuk pers, tidak bisa terkena undang-undang katakanlah undang-undang ITE ya, karena dia pers berlaku undang-undang pers. Tetapi Aktual TV ini bukan pers. Aktual TV ini adalah konten yang ada di YouTube, yang dia kalau dalam undang-undang ITE disebut sebagai penyelenggara sistem elektronik. Tetapi mereka orang-orang yang memang
bukan sebagai pelaku-pelaku yang sesuai dengan kriteria undang-undang pers ataupun juga undang-undang penyiaran. Oleh karenanya memang sudah tepat kalau konten-konten yang ada di Aktual TV, yang ada di YouTube itu dikenakan pasal-pasal di luar pers, ya, di luar pers. Itu yang pertama. Nah, kenapa menjadi menarik? Karena memang kontennya itu konten-konten yang mencoba memprovokasi, mengadu domba kelompok-kelompok yang ada di Indonesia, baik itu kelompok suku, agama, ras, dan antar golongan, maupun juga institusi-institusi negara, dicoba untuk diadu domba. Ini bukan kebebasan pers, ini bukan bagian dari kebebasan berpendapat, tapi ini sudah merupakan upaya provokasi untuk melakukan kebencian, syiar kebencian, gitu ya, atau dakwah kebencian, ataupun juga mungkin mengajak melakukan kebencian pada tokoh tertentu, kelompok tertentu, organisasi tertentu, agama tertentu, bahkan juga pada institusi-institusi negara, institusi pemerintah. Nah, oleh karenanya kebetulan saya adalah pakar, boleh dikatakan saya sebagai orang komunikasi, saya apresiasi dengan Polres Jakarta Pusat. Karena kalau tidak, ini sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya untuk masa depan anak cucu kita. Indonesia yang sudah beragam, Bhinneka Tunggal Ika, ternyata keberagaman ini dimanfaatkan untuk mengadu domba di antara keragaman ini, termasuk keragaman politik. Itu dicoba untuk diadu domba dengan konten-konten yang isinya jelas kabar bohong yang sengaja untuk menciptakan keonaran untuk kepentingan pribadi tadi ya Pak ya. Nah, ini makanya saya sangat appreciate, mudah-mudahan yang lain-lain Pak, kalau ada masih seperti ini demi bangsa dan negara, masa depan anak cucu kita bisa ditangkap juga atau bisa diadili. Biarkan nanti hukum yang berbicara apakah mereka terbukti atau tidak, itu hukum di pengadilan. Kira-kira demikian Pak Kapolres. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Ini mungkin teman-teman semua, teman-teman media, teman-teman wartawan semuanya, intinya bahwa memang tiga pelaku ini tujuannya adalah mencari keuntungan. Apa yang tadi disampaikan, dengan cara apa mereka mengupload konten-konten yang bisa membuat kegaduhan, ya, baik itu sara agama maupun juga sinergitas TNI, kegaduhan masyarakat semuanya. Bahkan hasil pendalaman dilakukan oleh Polres Jakarta Pusat selama kurun waktu 8 bulan ini ada sekitar 1,8 sampai 2 miliar sudah penghasilan yang didapatkan dari iklan-iklan yang ada di ininya. Jadi memang ini tujuan arahnya ke sana. Apakah lagi masih ada hal-hal yang lain, motivasinya ini masih kami dalami lagi, masih dilami oleh penyidik. Ini mungkin pembukaan saya, silakan. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Silakan Mas. Atas ID, yang saya mau tanyakan hanya untuk mengklarifikasi saja, apa memang benar sudah ada secara resmi dari Dewan Pers bahwa ini bukan produk jurnalistik? Itu aja Pak, itu dari saya. Tadi sudah dijelaskan, saya sudah dijelaskan juga satu pakar dan Pak Kapolres bahwa ini bukan, ya, ini memang platform konten yang ada di YouTube, sama dengan Mas kalau mau bikin sendiri namanya. Saya seperti bikin Ustream TV misalnya, kalau itu saya punya platform sendiri, ya, tidak ada hubungannya dengan itu. Oke, silakan. Selamat siang Pak Yusri dan juga Pak Kapolres, mau izin bertanya Pak. Apakah ada rencana nanti akun Aktual TV akan di take down? Terus yang kedua, saat ini TSK ditahan di mana Pak? Terima kasih Pak. Terima kasih. Memang kita dalam hal ini memang harus ada koordinasi dengan stakeholder terkait dalam hal ini, yang memang punya kewenangan platform untuk masalah ini adalah dari Kominfo, ya, karena kan kewenangan take down apa semuanya kan dari Kominfo. Kita sudah bersama-sama, kita tetap melakukan kegiatan patroli seperti apa yang kemarin kami sudah ungkap juga tentang pinjaman online. Dan itu kan hasil salah satu adalah patroli kita di Dunia Maya bersama-sama kolaborasi dengan teman-teman dari Kominfo. Untuk kita kita mengharapkan memang akun-akun kayak begini harus segera di take down karena ini sangat-sangat meresahkan masyarakat. Ya, yang lain apa? Yang kedua? Sekarang posisi
Jadi ini baru saja P21 dari Kejaksaan dan segera akan kita limpahkan. Saat ini masih di Polres Metro Jakarta Pusat. Dan sekali lagi, sebagaimana diterangkan oleh Kabid Humas tadi, ini kita juga belum selesai penyelidikan. Apakah masih ada with locker atau yang menyuruh melakukan, kami tetap akan kejar nanti. Selain motivasi ini, saya kira demikian. Ya, jadi memang kita penyidik masih mendalami ketiga tersangka, apakah masih ada layer di atas juga yang menyuruh melakukan. Tetapi sampai dengan saat ini memang betul salah satunya adalah bahwa memang si tersangka ini mencari keuntungan. Kami masih mendalami apakah kemungkinan ada lagi memang yang menyuruh untuk menyebarkan konten-konten ini masih didalami. Ya, tersangka masih ada di Polres, sudah P21. Setelah P21 bisa kita menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum. Oke, yang lain silakan terakhir. Oke, Mas. Ya, Mbak Yona silakan. Pak, ini kan sudah P21, memang tersangka ini ditangkapnya di kapan dan di mana sih, Pak? Rincian penangkapannya, Pak. Terima kasih. Ditangkap di bulan Agustus di Bondowoso. Iya, jadi penyelidikannya panjang kita ini ya. Karena mereka memang seperti yang saya sampaikan tadi, modusnya mereka mengambil akun dari jual beli akun, sehingga susah kita mendeteksi siapa sebenarnya. Jadi ini boleh dikatakan ini akun anonimus. Jadi perlu teknik-teknik tertentu bagaimana kita bisa mengetahui identitas daripada pemilik akun ini. Dan alhamdulillah kita bisa tangkap di Jawa Timur melalui proses yang panjang. Akhirnya kita bisa lengkap penyidikan dan kita expose hari ini. Oke, silakan Mas. Terima kasih Pak. Yang pertama tentang penjelasan Bapak tadi bahwa ini yang ingin saya pertanyakan, maksudnya hasil pemeriksaan ini apa ini memang benar-benar dia bisnis keuntungan dengan hasil ini atau memang ada pihak-pihak tertentu di balik itu? Karena ketika tadi sekilas kita baca tentang kata-katanya itu benar seperti yang dijelaskan tadi, sangat mengadu domba karena dengan kondisi sekarang ini terjadilah hal-hal yang kadang-kadang di luar dari perkiraan kita tapi tiba-tiba terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, apa kata-kata yang ada di situ memang dia ciptakan sendiri atau memang dia kutip dari yang lain atau pesanan dari pihak-pihak tertentu. Kemudian yang ketiga Pak, ini sudah terjadi 8 bulan berjalan sehingga mendapatkan keuntungan 1,8. Apakah yang ingin saya tanyakan dalam operasi cyber ketika menemukan hal-hal akun seperti itu bisa nggak dikerjasama langsung dengan Menko Info langsung dibukukan meskipun nanti akan dilakukan proses hukum tapi dibukukan langsung dulu begitu ditemukan, karena ini kan sudah berjalan sampai 8 bulan sekian ini ya omongan-omongan yang ngadu domba itu beredar di masyarakat. Terima kasih Pak. Baik, sekali lagi kami jelaskan bahwa ini apakah ada with locker yang menyuruh melakukan, ini kata-kata selidiki. Apakah ada motivasi lain selain keuntungan pribadi, sedang kami terus dalami. Karena ini fenomena baru yang sangat memprihatinkan. Terkait dengan konten, ini memang kan ada pembagiannya tadi, sebagai pengisi suara, sebagai editor, dan lain sebagainya. Itu ada pembagian dari 3 orang ini, yang jelas diakui dan ada testimoninya memang mereka bahwa mereka ini adalah tidak benar. Seperti itu. Terkait dengan takedown, kami akan berkoordinasi pihak kejaksaan apabila sudah selesai nanti, akun sudah kami sita, akan kami hilangkan. Bahkan sebagian yang sangat provokatif sudah kita sembunyikan sebenarnya, sudah kita hidden di sini. Ya, saya kira demikian. Kalau memang selesai, kita akan berikan cuplikan video kira-kira konten-konten provokatif daripada Aktual TV ini. Masih ada atau cukup ya? Silakan. Masih ada? Cukup? Oke. Jangan-jangan. Suaranya.
Tes. Yang barunya aja Mas. Yang penggerebekan itu loh. Belum siap. Ya sudah. Ya. Sedang dicari suaranya sebentar. Udah ya, cukup. Kalau bisa Ustaz. Nggak bisa ya? Kalau nggak bisa nggak usah, nggak apa-apa. We can't manage work like this. That's why I use Monday.com. She uses it. Salah satunya ini Bom TNI dan Propam Polri melakukan penggerebekan dengan isu korupsi oleh Pangdam Jaya misalnya. Ya ini kan sudah jelas kalau kita paham hukum tidak mungkin Propam Polri melakukan penggerebekan, tapi dibuat seolah-olah Polri ikut melaksanakan penggerebekan. TNI dan Propam gebek rumah Dudung Abdurrahman. Bukti baru ditemukan. Simak berita ini sampai selesai dan tetaplah bersama kami di Tol TV, tajam dan terpercaya. Oke. Ya itu. Jadi ini salah satunya seolah-olah Polri ikut melakukan penggerebekan, penggeledahan. Ini sangat provokatif dan sangat mengganggu sinergitas TNI Polri misalnya. Kemudian adanya isu korupsi yang berupa fitnah terhadap tokoh-tokoh pemerintahan dan TNI Polri, termasuk isu-isu yang lain yang sangat provokatif dari kelompok-kelompok tertentu di komando global antar TNI dan Polri. Saya kira demikian ya. Terima kasih. Cukup ya? Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Ada tambahan lagi mungkin? Cukup ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Medan pertempuran, mari kita berlatih bersama. Kalau tidak mau pulang nama, di bawah naungan Ibu Pertiwi, Tridharma tak pernah ingkar janji untukmu bangsa dan negeri ini. NKRI harga mati.